Guru Penggerak Angkatan 9 akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, terdiri dari coach dan coaching. Perkenalkan, saya Siti Mayati, SPDI dari SMK Mulia Hati Ihsani Walungunung. Perkenalkan, saya Reni Nur Hayati Esos dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Perkenalkan, saya Sofia SPDI dari SD 1A West Karanganyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Maya. Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar Bu Maya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Reni. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah nanti pembicaraannya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coaching. Ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan proses kreatif, kemudian maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang saya akan tanyakan kepada Bu Reni ya, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih untuk kompetensi yang akan saya kembangkan. Mungkin itu Bu ya, yang sesuai dengan inti kompetensi. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, terus yang kedua itu kehadiran penuh, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan nanti secara spesifik Bu? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan. Nah, yang terakhir nih Bu Reni ya, bagaimana atau apa yang ingin diinginkan oleh Ibu nih dalam proses coaching kali ini? Ya, yang saya inginkan yaitu yang mana nanti ketika proses coaching, saya berharap ketika proses coaching, si coachnya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi. Oke Bu Reni, demikian ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, Ibu kan kemarin menghubungi saya ya, ada apa ini? Kelihatannya sepertinya sedang galau sekali. Kayaknya gitu. Ya Bu Reni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena saya sudah membuat janji dengan orang saya itu dan permasalahannya akhir-akhir ini saya merasa khawatir gitu ya, terus merasa gimana gitu dengan anak didik saya yang beberapa itu kan kebetulan saya bukan kelas 3 ya, jadi anak didik saya itu ada 3 orang ya yang sampai sekarang belum bisa lancar membaca gitu kan. Sementara kan kita tahu ya sekarang ini kan kita udah berada di semester 1 sesi akhir nih ya, besok kita mau pas. Jadi saya kepikiran nantinya gimana nih anak didik saya yang 3 orang ini, tapi kalau ditanya di sini itu aja sih. Iya. Jadi siang hari ini Ibu mendiskusikan tentang anak Ibu yang saat ini di kelas 3, beberapa ya ada 3 orang itu yang memang saat ini belum bisa membaca gitu Ibu ya. Betul. Baik Bu Sofi, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah mau berbagi atau mau berdiskusi dengan saya. Ini suatu kehormatan juga buat saya, Ibu mau bercerita secara pribadi saya. Terima kasih banyak ya Bu Sofi. Nah, pada hari ini, siang hari ini, diskusi kita apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Baik, tentunya ya yang saya harapkan
terutama kalau sudah anak didik kita sudah langsung membaca, otomatis kesananya juga dia bisa mengikuti gitu ya. Mungkin seperti teman-temannya. Jadi kalau saya simpulkan yang Ibu Sofi harapkan adalah Ibu bisa menemukan gitu ya solusi atas permasalahan yang Ibu Sofi hadapi saat ini, yaitu murid Ibu yang saat ini di kelas 3 beberapa orang begitu ya Bu ya. Betul, boleh. Nah kalau menurut Ibu Sofi, anak dikatakan berhasil itu anaknya seperti apa? Ya menurut saya anak yang dikatakan berhasil itu ya mereka itu yang sudah bisa lancar gitu ya, lancar dalam membaca ini ya. Nah, anak saya masalahnya di baca gitu kan. Kemudian anak saya juga dia bisa menerapkan gitu ya, bisa menerapkannya dalam kehidupannya. Kemudian kesananya dia bisa lebih sukses lagi. Iya, iya. Jadi menurut Bu Sofi, anak dikatakan berhasil apabila yang memang sudah lancar membaca gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau misalkan kita rentangkan angka atau misalkan kita kasih level nilai nih ya 1 sampai 10, 1 itu anggaplah sangat tidak ideal dan 10 itu sangat ideal. Nah menurut Ibu, kondisi murid-murid Ibu yang 3 anak ini itu ada di angka berapa? Baik Bu Reni, kalau di tarif level angka ya, anak didik saya yang bertiga itu ya, itu mungkin karena masih di level 5 ya. Kenapa saya tarik di level 5? Karena mereka itu kan sekarang udah akhir semester 1 ya. Memang dari awal naikkan kelas ke kelas 3 ya, itu udah apa ya, misalnya gurunya itu sudah menitipkan gitu ya bahwa anak masih ini itu belum bisa membaca, tapi karena di kelas 2 ya udah ada perjanjian itu dengan orang tua ya, karena segala sesuatunya kami suka berdiskusi dulu gitu ya dengan orang tua. Nah mereka itu kan masuk ke kelas 3, nah sekarang sudah kelas 3 sekarang ya mudah-mudahan bisa. Iya, iya. Jadi kondisi murid Ibu saat ini ada di angka 5 ya Bu ya. Bu Sofi, apabila saat ini murid Ibu ada di angka 5, Ibu berharapnya anak Ibu bisa ada di angka berapa nih ke depannya? Gitu. Aduh Bu Reni, ya tentunya kalau harapan ya pasti di angka yang paling tinggi ya bedanya. Paling maksimal 10 ya. Betul. Kalau 10 mungkin itu ya terlalu Sempurna. sempurna gitu ya. Ya saya menargetkan insya Allah harus berada di nilai 9 lah Bu, supaya mereka itu seperti jalan tol gitu. Ya betul. Lancar. Amin ya Bu ya, mudah-mudahan ya ada di angka 9 dan mereka bisa lancar membaca gitu ya. Nah Ibu kan berharapnya ya dan menginginkannya anak Ibu itu ada di angka 9 ya. Nah untuk bisa mewujudkan agar bisa mencapai angka 9 nih anak-anak Ibu dalam artian bisa membaca ke depannya, lancar membaca, apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya biar bisa mewujudkan angka 9 tersebut? Baik Bu Reni, kalau untuk rencana ya insya Allah saya sudah punya rencana ya. Yang pertama mungkin rencana saya itu anak yang 3 orang itu akan saya bawa dia setiap paginya ya, sebelum jam KBM akan saya bawa ke Sang Baca, kemudian saya bimbing saya bimbing ke orang itu ya, di Sang Baca itu saya bimbing dia baca, kemudian saya juga akan meluangkan waktu gitu ya, selain di jam sebelum KBM, jadi di setiap minggunya gitu. Nanti saya jadwalkan 1 hari ini, sebenarnya hari Rabu gitu kan. Hari Rabu anak-anak yang teman-temannya itu pulang duluan gitu kan. Yang 3 orang ini saya tahan, saya akan bimbing dulu gitu ya, sebelum dia pulang ke rumahnya. Nah selain itu juga saya akan berdiskusi juga dengan orang tuanya ya, karena apalah daya gitu ya, usaha kita di sekolah kan terbatas ya, terbatasnya waktu. Kemudian kalau yang waktu yang paling banyak itu kan di rumahnya. Nah saya juga akan berdiskusi dengan orang tuanya, jadi supaya di sekolah dibimbing sama saya, dan di rumahnya juga dibimbing sama orang tua. Ya,
luar biasa sekali nih ya Bu Sofi. Jadi apa yang akan dilakukan Bu Sofi ke depannya menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya. Dan itu tadi ya berarti yang akan dilakukan Bu Sofi itu mengajak anak yang melakukan bimbingan secara individual pada anak-anak itu dengan mengajak mereka ke saling baca dan juga memberikan waktu tambahan belajar pada anak-anak di waktu-waktu tertentu yang mungkin nanti Bu Sofi akan dibaca. Begitu ya Bu ya? Iya. Dari rencana yang Bu Sofi buat nih ya, nah menurut Bu Sofi adalah seseorang yang bisa membantu atau diajak berkolaborasi nih agar dapat mewujudkan rencana Bu Sofi ini agar ke atas sana. Kalau yang akan membantu ya, atau saya akan berkolaborasi yang pertama dengan gurunya yang waktu kelas 2 Bu Ren. Ya, kenapa saya tarik gurunya yang untuk kelas 2? Karena dia itu yang lebih tahu gitu daripada saya gitu ya. Karena saya hanya melanjutkan dari kelas 2. Nah, kalau guru kelas 2-nya pasti dia lebih tahu segalanya gitu ya. Nah, satu itu, yang kedua saya akan berkolaborasi dengan orang tua juga ya. Karena orang tua juga bagaimanapun juga kan harus tahu ya perkembangan anaknya. Nah, biasanya apa ya, kalau orang tua yang perhatian banget itu suka nanya kepada kita gitu ya sebagai gurunya. Ini insya Allah nanti saya akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan orang tua. Ya, luar biasa sekali dan saya juga sependapat ya dengan Bu Sofi bahwa namanya juga anak SD ya, kalau baru kelas 3 pasti peranan orang tua di sini juga sangat penting sekali ya. Ibaratnya kan kalau kita mungkin orang tua di sekolah yang mungkin waktunya ada dari pagi sampai siang ya. Nah kalau misalkan pas siang sampai malam itu kan memang tanggung jawab orang tuanya. Luar biasa nih apa yang akan Bu Sofi lakukan juga ke depannya. Tadi juga kan Bu Sofi akan mencoba berkolaborasi dengan guru waktu kelas 2-nya karena mungkin kalau riwayatnya kan guru kelas 2. Terus juga Bu Sofi juga akan berkolaborasi dengan orang tua gitu ya. Nah, kira-kira nih dari rencana Bu Sofi yang sudah Bu Sofi rencanakan, Bu Sofi butuh waktu kira-kira berapa lama nih agar bisa mewujudkan rencana Bu Sofi untuk bisa anak-anak tersebut itu bisa membaca. Oke, udah. Kalau dari rencana ya saya rasa untuk rentang waktu yang dibutuhkan itu ya insya Allah dalam waktu sebulan, insya Allah dalam waktu sebulan anak saya itu harus lancar ya membaca. Kenapa dalam waktu sebulan? Karena ini kan udah akhir untuk semester 1. Nah, nanti kan udah semester 2 tuh. Nah, di semester 2 ini kan penentuan ya, anak itu mau lanjut ke jenjang selanjutnya istilahnya naik ke kelas 4 kan kalau di SD kan. Itu diusahakan itu kan sudah lancar membaca. Jadi saya memerlukan waktu sebulan aja. Iya, luar biasa 1 bulan ya Bu ya. Nah, dalam waktu kan Ibu di sini akan kira-kira waktu yang dibutuhkan 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini ada nggak seseorang yang misalkan kedepannya akan selalu mengingatkan Bu Sofi bahwa Bu Sofi itu tengah punya program nih untuk bisa anak-anak tersebut bisa baca nih dalam 1 bulan ke depan kan dan bisa mengingatkan Bu Sofi selalu gitu ya. Yang selalu mengingatkan saya pastinya yang pertama itu kembali lagi Bu Ren, pastinya ke guru kelas 2-nya itu karena apa ya, guru kelas 2-nya itu merasa masih bertanggung jawab gitu Bu Ren ya, karena setiap ini Bu gimana si Alfi gitu kan, contohnya kan si Alfi ya, gimana tuh si Alfi sekarang di kelas 3 gitu kan. Nah pasti guru kelas 2 ya yang pertama mengingatkan saya. Yang keduanya mungkin orang tua juga ya. Orang tua, kenapa orang tua mengingatkan saya juga? Karena dia kan pasti nanya, selalu bertanya, Ibu gimana sih anak saya sekarang sudah di mana perkembangannya gitu ya, apalagi yang belum bisa baca gitu ya. Bahkan ada Bu Ren tuh sampai orang tuanya itu sengaja ke saya pergi ke sekolah gitu ya, hanya nanyain anaknya aja, Bu sini deh Bu, sekarang tuh si Ari gimana kan? Saya ini ya, saya gejrem gitu ya. Saya alhamdulillah mudah-mudahan program kita ini ya nantinya berjalan lancar kan, alhamdulillah anak bapak bisa membaca dengan lancar gitu. Saya selalu. Jadi
yang mengingatkan saya itu pertama guru kelas 2-nya ya, yang ingin tahu perkembangannya, kemudian orang tuanya juga sama orang yang kayak tahu perkembangan. Ya, jadi ibu akan bekerja sama ya, bekerja sama dengan tadi guru waktu kelas 2-nya dan juga orang tuanya, begitu ya Bu. Nah, baik Bu Sofi, karena kita juga sudah di ujung sesi nih ya, nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol senang sekali gitu ya, apa yang tadi sudah Bu Sofi diskusikan ke saya. Nah, kalau bisa saya tarik kesimpulannya gitu ya, bahwasanya Bu Sofi ini saat ini tengah memiliki masalah, tengah menghadapi masalah dalam menangani anak-anak yang saat ini belum bisa membaca gitu ya, tetapi Bu Sofi juga sudah menemukan solusinya ya, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah benar. Ya. Nah, dari sesi coaching kita hari ini nih, apa yang Bu Sofi dapatkan nih kira-kira? Alhamdulillah ya, dari sesi coaching kita siang ini sudah saya dapatkan nih, Reni. Apa nih? Saya bercerita nih, jadi Ya. sudah saya dapatkan nih solusinya. Yang pertama itu tadi, anak akan saya bawa ke saung baca sebelum jam KPM ya. Jadi di pagi hari itu anak saya baca yang 3 orang ini ya. Iya. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang tua ya, supaya anaknya dibimbing juga kan di rumah. Kemudian yang selalu mengingatkan saya guru kelas 2-nya ya, kemudian orang tuanya juga. Pokoknya alhamdulillah solusi sudah didapatkan, rencana sudah direncanakan, tinggal kita tindakan ya. Tindakannya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan ya 1 bulan ke depan juga saya yakin pasti berjalan dengan lancar, dan juga anak Bu Sofi sesuai dengan harapan kita bersama lancar membaca seperti jalan tol ya. Tidak ada hambatan. Nah Bu Sofi, terakhir ya sebelum kita akhiri nih sesi coaching kita hari ini, saat kita proses coaching ya, apa yang Bu Sofi rasakan? Apa nih? Saat coaching kita kali ini ya, alhamdulillah boleh. Yang tadinya saya kan galau ya, telepon ya, bertemu, ya berdiskusi. Nah sekarang kan setelah ketemu dengan Bu Reni, setelah berdiskusi dengan Bu Reni, kemudian setelah Bu Reni juga bersedia ya mengingatkan saya, alhamdulillah perasaan saya plong, lega banget gitu ya. Kenapa? Karena solusi udah dapat, bencana udah ada ya, kita tinggal bismillah. Ya, betul. Bismillah, kita jalankan, kita laksanakan, anak kita sukses. Amin. Ya, alhamdulillah ya Bu Sofi, begitupun saya juga. Terima kasih ya sama Bu Sofi karena sudah mau berbagi cerita kepada saya. Baik Bu Sofi, karena kita juga sudah ngobrol ya panjang dan lebar, mungkin nanti 1 bulan ke depan boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita diskusi lagi. Karena saya juga penasaran nih sama cerita Bu Sofi selanjutnya nih. Pasti anak-anak tersebut udah bisa lancar banget ya. Oke, baik Bu Sofi, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf saya juga, dan terima kasih buat Bu Sofi, sehat-sehat, dan semoga kedepannya apa yang sudah Bu Sofi rencanakan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Sofi. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Reni, baik. Setelah saya tadi amati ya, antara Bu Reni dan Bu Sofi, Bu Reni sebagai coaching ya tadi ya, dan coachingnya adalah Bu Sofi. Saya dengarkan, saya telaah, ternyata sangat luar biasa ya, sudah sesuai dengan alur tinta, di mana Bu Reni sudah mendengar secara aktif, kemudian hadirnya sudah penuh sekali, pertanyaannya sangat berbobot juga, dan kemudian suasana coachingnya sungguh luar biasa ya, cair sekali gitu ya, mencair sekali. Kemudian Bu Sofi pun sangat terbuka nih kepada Bu Reni ya, terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian Bu Reni juga sangat luar biasa nih jadi coachnya. Akhirnya Bu Sofi itu sudah menemukan solusi nih ya dari permasalahannya di sekolah gitu. Mungkin itu saja Bu Reni ya yang dapat saya sampaikan terkait pengamatan saya nih kepada Bu Reni dan Bu Sofi. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Sofi dan Bu Reni bisa melanjutkan kemudian menjalankan semua rencana-rencana yang
sudah dibuat tadi dengan redaksi Jawa di sekolahnya masing-masing gitu ya, dan membuat siswa dan siswinya juga merasa nyaman dengan ibu gitu ya, kemudian bisa menjadikan mereka menjadi anak-anak yang hebat gitu ya. Baik, itu saja ya Bu Reni, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Gimana kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, baik Bu Maya, untuk pertama-tama nih ya, saya akan berdiskusi dulu tentang topik penilaian nanti coachingnya ya, di mana coaching terakhir ini harus diamati ya, harus disesuaikan dengan alur kita ya. Kemudian bagaimana nanti Bu Maya memberikan pertanyaan yang berbobot ya, kehadiran penuh dan menggunakan apik ya. Kemudian nanti Bu Maya juga harus bisa ya, harus bisa menggali atau memaksimalkan potensi si coaching tersebut gitu ya. Nah, baik Bu Maya, untuk potensi yang akan Bu Maya kembangkan nanti ya di coaching nanti itu seperti apa? Ya, jadi nanti yang akan saya bangun kompetensi yang akan kita wujudkan dulu. Yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya itu ya kompetensi yang akan Bu Maya kembangkan. Kalau dari kompetensi itu yang akan kembangkan, nah kompetensi yang mana yang spesifik yang akan Bu Maya kembangkan? Ya, kalau nanti saya kembangkan secara spesifik itu adalah tentang kompetensi mendengarkan secara aktif, jadi belajar untuk jadi pendengar yang baik gitu ya, dan supaya coachingnya juga nanti nyaman nih bercerita dengan saya gitu. Baik Bu Maya ya. Kemudian Bu Maya yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Maya dalam proses coaching nanti? Ya, tentunya indikator yang sesuai dengan yang alur kita ya, jadi sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, ya pokoknya yang sudah sesuai dengan alur kita. Oke. Baik Bu Maya, mungkin itu saja ya yang saya lakukan sebelum Bu Maya melakukan coaching ya. Silakan sekarang itu melakukan coachingnya dengan coaching. Terima kasih buat kesertaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar Bu Reni? Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Saya senang sekali loh bisa ketemu lagi sama Bu Reni ya. Sudah lama sekali tidak bersua, tiba-tiba kemarin ada yang nelpon ya, mau ketemu gitu. Ada apa nih Bu Reni? Iya Bu Maya, sebelumnya saya juga mohon maaf ya karena mungkin di tengah-tengah kesibukan Bu Maya saya mengganggu Bu Maya, dan saya juga terima kasih nih karena Bu Maya sudah mau meluangkan waktunya gitu ya, berjanji dengan saya untuk ketemu gitu ya. Iya Bu Maya, memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Maya ya terkait permasalahan saya di sekolah, yang mana kan di sekolah saya sebagai guru BK ya, dan di sekolah saya diamanahi memegang anak kelas 12. Nah, anak kelas 12 kan seharusnya sudah bisa nih ya dia menentukan arah sekolah dari SMA itu mau kemana gitu. Apalagi sebentar lagi semester 2, dan ini yang saya khawatirkan. Nanti semester 2 saya bisa nggak ya gitu mendampingi anak-anak dapat perguruan tinggi gitu ya, karena memang harapan dari sekolah juga agar anak-anak yang terima di perguruan tinggi itu banyak gitu ya, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta gitu ya. Tetapi anak-anak sendiri gitu ya, yang angkatan sekarang saya bingungnya mereka masih aja galau menentukan pilihan mereka lulus dari SMA itu mau kemana nih arahnya, karir yang mereka pilih gitu. Padahal sudah juga beberapa kali bimbingan dengan saya masih aja bingung gitu. Kalau misalnya saya kesini lulus nggak ya Bu, saya cocok nggak? Karena saya bingung gitu Bu, gimana ya, dan nanti semester 2 saya khawatir saya bisa nggak ya dan pilih anak gitu sih Bu. Oh gitu, pantas
pas kita ketemu kok raut mukanya beda ya, tidak seperti biasanya di biasa ceria. Oh lumayan gitu, kok ini rada kalem gitu ya. Ternyata ini sedang menyimpan masalah atau kekhawatiran gitu ya, yang luar biasa ya menurut saya, karena memang betul ya Bu, ketika kita ada tanggung jawab dan itu harus kita tuntaskan gitu agar tujuannya tercapai gitu ya. Nah Bu Reni, dari pertemuan kita hari ini nih, apa yang Bu Reni harapkan? Ya, yang saya harapkan pertama mungkin anak-anak kedepannya ya bisa lebih mandiri gitu ya Bu, karena mereka juga usia juga sudah menginjak dewasa awal ya Bu ya, mereka sekarang sudah kelas 12. Saya berharap mereka itu lebih bisa mandiri untuk menentukan arah setelah mereka lulus dari SMA itu kemana gitu. Apakah mereka mau bekerja ataukah mereka mau lanjut ke perguruan tinggi. Kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jurusan apa yang mau mereka ambil gitu, itu harapan saya. Terus selanjutnya juga mudah-mudahan nanti di semester 2 saya bisa gitu Bu, lebih memanajemen waktu, mana yang harus segera saya kerjakan, mana yang memang bisa untuk ditunda terlebih dahulu gitu. Saya membuat skala prioritas untuk memanajemen waktu saya biar pekerjaan yang diamankan ke saya juga terselesaikan dengan cepat dan tepat gitu. Oh begitu ya, ya sangat luar biasa lah ya pokoknya, dengan setumpuk tugas yang Bu Reni emban gitu ya, kemudian ada tanggung jawab besar juga nih di depan yang harus Bu Reni selesaikan gitu ya. Nah kalau tadi saya mendengar kata itu, nah menurut Bu Reni nih, siswa itu dikatakan berhasil atau sukses itu yang seperti apa tuh Bu? Ya, kalau menurut saya siswa dikatakan berhasil apabila anak-anak itu sudah bisa mengambil keputusan atau membuat keputusan setelah lulus SMA mereka mau kemana. Itu yang saya katakan berhasil, karena kan mereka juga sudah harusnya memang matang pikirannya gitu. Oh iya betul sekali ya Bu, karena kita itu mengajarnya di tingkat SLTA ya Bu ya, betul sekali, kemandirian itu adalah poin utama gitu ketika mereka selalu kemana, betul sekali, betul sekali. Nah untuk kedepannya nih Bu ya, siapa nih yang Bu Reni libatkan nih dalam nanti rencana-rencana Bu Reni? Nah untuk yang akan saya libatkan ke depannya, mungkin pertama itu saya akan melibatkan wali kelas ya Bu ya, karena memang wali kelas itu kan ibaratnya seperti orang tua mereka di sekolah gitu. Dan wali kelas juga biasanya lebih, ruang lingkupnya lebih kecil gitu, karena mereka fokus kepada anak peserta didiknya di kelas itu, misalnya 36 atau 35 peserta didik. Jadi saya akan melibatkan wali kelas dalam mengarahkan atau membimbing anak-anak akan kemana nih kalian setelah lulus dari SMA itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan Kapolsek Humas gitu ya, hubungan masyarakat. Kenapa saya berkolaborasi dengan Humas? Karena BK juga erat kaitannya dengan pihak luar, dalam artian pihak luar itu universitas. Biasanya di semester 2 itu banyak universitas yang meminta izin untuk melakukan sosialisasi di sekolah untuk memberikan informasi kepada peserta didik kelas 12 itu. Nah, saya tidak mungkin langsung mengizinkan mereka, tapi saya juga harus berkolaborasi dengan Wakasek gitu, bahwa ada yang ingin melakukan sosialisasi, ataupun mungkin saat itu saya sedang tidak bisa menerima gitu ya, ketika ada tamu bisa dengan Wakasek Humas gitu. Untuk apa tujuannya? Agar lebih memudahkan peserta didik untuk mereka mau kemana nih selama semester. Seperti itu Bu. Dan selanjutnya saya juga akan berkolaborasi, tentunya yang sangat penting di sini adalah orang tua. Ya namanya juga untuk menentukan masa depan ya Bu. Otomatis di sini peran orang tua sangat penting gitu ya dalam mendukung anak-anak, mensupport anak-anak. Maka saya di sini akan melibatkan orang tua juga untuk lebih meyakinkan atas pilihan-pilihan yang memang peserta didik akan ambil untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Jadi luar biasa ya rencana Bu Reni, kemudian tadi akan melakukan kolaborasi juga ya bersama pihak-pihak yang terkait, terutama tadi BK yang lain gitu ya, kemudian Wakashumasnya juga, dan ya semualah orang tua juga gitu dalam mewujudkan nanti rencana yang akan Bu Reni harapkan di kemudian hari. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu, melihat tadi cerita dari Bu Reni nih ya, kalau diangkakan Bu ya, kalau diangkakan siswa Bu Reni ini, kalau 1 itu rendah sekali, kalau 10 itu sempurna sekali gitu ya. Nah, untuk siswa Bu Reni ini ada di urutan keberapa nih? Dari di angka berapa nih Bu Reni untuk saat ini nih? Ya, kalau diangkakan gitu ya Bu ya, saat ini posisi peserta didik saya 6 ya.
karena memang walaupun tidak semuanya yang masih bingung, hanya beberapa gitu ya Bu yang masih bingung. Jadi tapi saya juga akan fokuskan kepada yang masih bingung nih mau kemana nih kalian, yang akan kalian pilih kalau dari SMA aja dari anak-anak. Berarti masih di rendah ya, Iya, gitu kan. iya. Kalau misalkan nanti kita mau ke angka 10 gitu ya. Nah, jadi tadi kalau di angka 6 Bu Reni mengharapkan siswa Bu Reni itu ada di angka berapa? Ya, kalau di angka 10 kan sempurna ya. Betul. Namanya manusia mungkin tidak sesempurna itu gitu. Jadi mungkin saya berharapnya anak-anak ada di angka 9. Kenapa ada di angka 9? Ya itu tadi, karena sudah mau menginjak semester 2, ya kamu harus sudah bisa mengambil keputusan mau kemana arah kamu. Iya. Gitu sih. Iya, betul sekali ya. Nah, untuk mewujudkan itu nih Bu ya, biasanya kita ada satu orang ya yang selalu mengingatkan kita, yang selalu support gitu ya, support system banget lah buat kita gitu ya. Nah, biasanya dalam suatu kompetensi atau dalam suatu tujuan ya Bu ya, pasti ada orang yang mengingatkan kita. Siapa nih kira-kira yang selalu mengingatkan Bu Reni ini untuk mewujudkan tadi supaya siswanya ditangkap di angka 9? Ya, mungkin seseorang atau misalkan orang lain dalam mengingatkan program-program yang ingin saya jalankan ke depannya gitu ya, dalam mewujudkan agar anak-anak bisa lebih mandiri dan ada di angka 9. Itu pertama mungkin kepala sekolah ya Bu ya. Karena apa? Yang kepala sekolah kan lebih kompaknya sekolah gitu ya. Pasti segala sesuatu kita harus laporan kepada kepala sekolah sebagai bentuk beliau sebagai penanggung jawab sekolah. Pertama kepala sekolah. Kedua itu tadi Bu, Wakasek juga ya, baik itu Wakasek Humas, Wakasek Kurikulum, kesiswaan maupun pembinaan kesehatan sama-sama gitu ya, berkolaborasi gitu. Dan itu akan sejawat di semua gitu ya, karena baik itu wali kelas ataupun guru mata pelajaran, mereka punya peran penting dalam membimbing anak-anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak semata-mata bahwa ya sudah yang menentukan mereka mau kemana itu BK aja gitu. Oh kalau enggak wali kelas aja, enggak. Semuanya sama-sama saling-saling bertanggung jawab untuk mengarahkan atau membantu anak-anak ke perguruan tinggi. Iya, betul sekali ya Bu Reni ya, bahwa dalam suatu keberhasilan itu semuanya berperan aktif, tidak hanya difokuskan pada satu orang saja atau satu tim saja, tidak ya, karena semua stakeholder yang ada di sekolah itu mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai tujuan yang sama gitu ya, untuk mewujudkan tadi yang Bu Reni inginkan gitu ya, supaya siswa dan siswinya itu terterima banyak di universitas negeri maupun swasta ketika mereka sudah lulus. Oke Bu Reni, untuk coaching kali ini nih ya, dari awal sampai akhir nih, apa yang Bu Reni dapatkan? Iya, setelah saya diskusi dengan Bu Maya, berbagi cerita dengan Bu Maya, alhamdulillah nih saya merasa tercerahkan nih apa yang kedepannya akan saya lakukan. Kalau tadi saya masih terbelenggu dengan pikiran saya, dengan kekhawatiran saya, aduh gimana ya nanti semester 2, tapi setelah ngobrol dengan Bu Maya, alhamdulillah nih saya menjadi tercerahkan, terus saya juga merasa senang karena penerimaan Bu Maya juga cukup terbuka gitu ya. Saya juga cerita dengan Bu Maya nyaman gitu. Terima kasih sekali Bu Maya. Iya, sama-sama Bu Reni. Saya juga terima kasih nih Bu Reni sudah percaya dan cerita kepada saya gitu ya. Jadi pokoknya saya senang kalau dihubungi, kemudian Bu Reni bercerita langsung sama saya dengan secara terbuka gitu ya. Pokoknya banyak ilmu lah yang saya dapatkan hari ini. Nah, kalau tadi yang didapatkan sekarang apa nih yang Bu Reni rasakan nih? Hati Bu Reni gimana nih sekarang? Ya, benar kata Bu Maya, mungkin yang biasa saya ketemu itu langsung atau apa, tiba-tiba mungkin tadi ketemu dia, dan sekarang saya kembali lagi gitu ya. Udah, ternyata setiap ada masalah pasti ada solusinya. Dan terbukti saya terbantu dengan saya setelah berdiskusi dengan Bu Maya, saya merasa senang, saya merasa plong gitu, dan beban pikiran saya juga sangat-sangat terkurang gitu setelah ngobrol dengan Bu Maya. Terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah ya kalau seperti itu berarti sekali nih pertemuan Ya, kita hari betul. ini. Dan ketemu ya, Iya, kita padahal. benar. Nah, Bu Reni kira-kira nih ya, kira-kira untuk mewujudkan keinginan Bu Reni yang tadi itu supaya siswa mandiri gitu ya dalam menentukan pilihan, kira-kira Bu Reni itu membutuhkan waktu berapa lama? Ya, kalau untuk waktu saya membutuhkan kan untuk daftar perguruan tinggi itu waktunya semester 2 ya. Iya. Berarti taruhlah 4 sampai 5 bulan. Karena kan tidak mungkin 6 bulan kalau peserta didik kelas 12. Jadi saya butuh waktu selama semester 2 itu Bu. Tapi khusus di satu jalur, yaitu jalur prestasi atau jalur SNBP itu 2 bulan. Jadi saya akan memfokuskan untuk membimbing anak-anak di jalur SNBP ini biar anak-anak bisa terima di jalur prestasi. Selain itu, apakah yang jalur lain tidak saya dampingi, tidak saya bimbing? Enggak Bu, saya tetap akan saya bimbing
dengan juga berkolaborasi bersama stakeholder. Iya, Masya Allah ya, luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan tadi harapan Bu Reni itu bisa gitu ya, bisa terwujudkan dengan rencana yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Nah, Bu Reni nih ya, setelah coaching kali ini nih, setelah kita bercerita gitu ya, kapan lagi nih kita cerita kayak gini lagi Bu Reni? Iya, ayo Bu, atau nanti selesai semester 2 ya Bu ya, Iya. cerita-cerita lagi ke Ibu boleh ya? Boleh sekali, tapi tentunya dengan cerita yang berbeda ya Bu ya. Iya, Dengan betul. cerita Kalau kok tadi saya galau, nanti ceritanya, Bu anak saya bakal terima loh, ada terima di sini gitu ya. Ah, luar biasa Iya, nih, luar ceritanya biasa ya. lebih Lebih heboh ya. lebih heboh gitu ya, lebih ramai ceritanya. Ya, Iya. siap. Lumayan nanti kalau saya kontak lagi, jangan ini ya Bu, jangan bosan-bosan. Enggak, pokoknya saya sangat senang lah pokoknya kalau ada teman mau cerita berarti saya tuh bermanfaat gitu ya. Betul, iya. Oke Bu Reni, karena waktu juga ya dan Bu Reni harus melanjutkan aktivitas gitu. Nanti untuk coaching kali ini kita akhiri ya Bu Reni ya gitu. Terima kasih nih Bu Reni sudah percaya sama saya gitu ya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu ya Bu Reni ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Maya, sehat-sehat ya Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Reni Mbak ya. Setelah tadi saya amati ya, saya perhatikan nih kata Bu Maya dengan Bu Reni ya. Nah, bagaimana nih? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar, Bu Maya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan sangat seru ya. Seru banget ya. Seru. Iya. Nah, Bu Maya, alhamdulillah ya proses coachingnya berjalan dengan lancar, seru. Kemudian proses coachingnya juga sudah berjalan dengan alur kita ya. Bu Maya, di mana Bu Maya sudah sudah bisa menggali gitu ya, sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga sudah bisa memberikan pertanyaan yang membobot ya. Kemudian alur kitanya Bu Maya sudah melaksanakan yang pertama tujuan, kemudian yang keduanya identifikasi ya, kemudian yang ketiganya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, alhamdulillah ya semuanya itu sudah dilalui sama Bu Maya. Kemudian suasananya juga mencair, bahkan mencair banget ya. Kalau saya amati tadi, masya Allah ya, lebih mencair daripada es kayaknya ya. Masya Allah. Apa mungkin karena baru bertemu ya? Betul, Bu. Jadi sudah lama sekali kan Gitu ya. Ketika bertemu ternyata teman Bu Maya itu ya sedang ada masalah ya, tapi alhamdulillah ya masalahnya sudah teratasi, solusinya sudah didapatkan ya. Baik Bu Maya, untuk coaching tadi ya mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah ya kita ucapkan, saya ucapkan terima kasih Bu Maya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita ya, dengan kompetensi coachingnya ya. Terima kasih sekali lagi Bu Maya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sofi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Reni. Alhamdulillah kabar baik. Nah, gimana kabar Bu Reni juga? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga sehat. Oh iya Bu Sofi, hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu ya? Boleh ya Bu? Boleh. Baik Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah menanyakan atau memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya pencitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan produksi. Baik ya. Siap. Baik Bu, sebelum dilakukan observasi ada sedikit nih Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya.
Yang pertama nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching pada hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 ya Bu Reni ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang membobot. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Sophie kembangkan ya, diantaranya itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang membobot. Nah, Bu Sophie, dari ketiganya nih, mana yang secara spesifik yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan? Nanti yang akan saya kembangkan ya, yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu yang satu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif. Mungkin itu aja. Baik Bu Sophie, jadi ada 2 ya yang akan Bu Sophie fokuskan untuk dikembangkan, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Sophie dari proses coaching pada hari ini? Baik Bu Reni, untuk indikator ketercapaiannya ya, di mana nanti coaching bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang ada. Ya, jadi indikator yang akan Bu Sophie capai adalah yang mana coaching akan menemukan sendiri gitu ya Bu ya, solusi atas permasalahan yang pernah dialaminya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Sophie, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu bisa melakukan proses coaching, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan diskusi lagi ya Bu ya. Kita akan ngobrol. Iya, betul. Nah, baik Bu Sophie, silakan Bu Sophie bisa melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Sophie. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sophie. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana sih kabarnya? Alhamdulillah ya, saya juga kabarnya baik. Sudah kemarin sakit sudah baik sudah. Alhamdulillah. Nah, Bu Maya, kemarin kan Bu Maya sudah ini ya telepon saya, gitu kan, membuat janji pengen bertemu dengan saya. Ya. Tapi sebenarnya saya ucapkan terima kasih loh Bu Maya, ya, kalau Bu Maya mau bertemu dengan saya. Tapi saya merasa ada apa ini ya, Bu Maya mau bertemu dengan saya. Nah, ada apa Bu Maya? Iya Bu, jadi sebenarnya Maya sedang galau ya Bu, sedang galau, sedang khawatir, makanya pengen sekali bercerita sama Ibu ya, ngobrol secara langsung sama Ibu, dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu nih ya gitu untuk nanti mendengarkan kegalauan dan kekhawatiran Ibu ya yang saya alami. Nah, Bu Maya kalau boleh tahu gitu ya, apa sih yang sedang Bu Maya galaukan atau yang sedang Bu Maya khawatirkan? Gitu. Apa sih? Iya Bu, jadi sedang di kondisi galau dan khawatir seperti ini ya, karena melihat kondisi siswa ya Bu di sekolah itu sedang mengalami krisis kedisiplinan. Memang tidak semua Bu, tapi dilihat gitu ya, kok makin hari makin menurun nih tingkat kedisiplinannya. Terbuktinya dengan satu, mereka jarang upacara, jadi jarang melaksanakan upacara bendera hari Senin, kemudian tidak memakai atribut lengkap, masih membawa handphone ke sekolah gitu. Sebetulnya handphone itu tidak dilarang ketika memang gurunya menggunakan handphone nih pembelajarannya, tetapi ketika gurunya tidak ada pemberitahuan maka handphone itu dilarang. Kenapa? Karena banyak mudaratnya Ibu daripada manfaatnya gitu yang kami amati selama ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada juga siswa yang baru jenjang pelajaran gitu ya, jadi sangat merosot sekali kedisiplinannya untuk akhir-akhir ini. Jadi itulah yang menyebabkan saya merasa galau gitu, merasa khawatir kok anak-anak makin hari makin menurun nih kedisiplinannya gitu ya. Dan saya merasa bahwa saya harus cerita nih sama Ibu gitu terkait tadi masalah yang sedang saya hadapi. Baik Bu Maya ya, apa ya, permasalahan Bu Maya sebenarnya ya, kalau saya yang menghadapinya mungkin ya dengan anak yang sering bolos ya, kemudian tidak disiplin, selalu tidak mengikuti upacara, kemudian ada yang masih membawa handphone ke kelas gitu ya.
Sebenarnya kalau saya menghadapinya mungkin saya tidak sanggup Bu Maya ya, tapi mudah-mudahan ya dengan Bu Maya berbicara dengan saya, berdiskusi dengan saya ya, nantinya akan ada solusi. Nah Bu Maya, ngomong-ngomong ya Bu Maya ya, setelah dari perbincangan kita hari ini nih ya, apa sih yang Bu Maya harapkan? Ya, jadi saya berharap sih Bu ya, setelah obrolan kita siang hari ini, saya menemukan nanti solusi nih ya, solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu. Nanti baiknya seperti apa yang harus saya lakukan gitu. Nanti saya mohon arahan nih dari Ibu gitu ya, agar tadi kedisiplinan di sekolah saya kembali seperti dulu lagi. Begitu ya Bu ya, ya mudah-mudahan ya. Bu Maya, kalau saya boleh tahu nih ya, kira-kira menurut Bu Maya ya, anak yang dikatakan berhasil itu yang bagaimana sih? Ya. Jadi kalau menurut saya anak dikatakan berhasil itu ketika mereka sudah mengutamakan kedisiplinan. Karena pintar saja tidak cukup. Ya kalau menurut saya ya, apalagi saya mengajar di jenjang SMK yang sebagian besar anaknya itu udah mau langsung kerja gitu. Di dunia kerja kita sama dituntut untuk disiplin, tepat waktu, pakaian harus rapi ya Bu ya. Kemudian menaati semua tata tertib yang ada gitu ya. Sama anak-anak saya pun begitu. Mereka berhasil nih ketika mereka sudah menaati tata tertib. Mereka berhasil ketika mereka mendengarkan apa nih kata bapak dan ibu guru gitu ya. Menggunakan apa disiplin itu kan tidak hanya dari segi pakaian saja, tapi dari segi waktu, kemudian semuanya disiplin. Itu menurut saya Bu, siswa dikatakan disiplin karena disiplin itu adalah modal ya Bu ya, modal utama ketika si anak-anak itu mau berkarir gitu. Kalau si anaknya sudah mengutamakan disiplin, kedepannya ketika berkarir di dunia usaha, dunia industri, ataupun mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha, mereka tetap akan disiplin gitu. Dan itu yang saya katakan berhasil. Baik Bu Maya, seperti itu ya yang dikatakan Bu Maya berhasil, bahwa anak artinya sudah bisa, misalnya sudah bisa melaksanakan kedisiplinan itu ya, karena kedisiplinan modal utama ya Bu Maya ya. Nah Bu Maya, kalau kita harus angkat ya, dari keberhasilan anak tadi, kalau dinilaikan nih sebenarnya tentang nilai, kira-kira tentang nilai anak didik Bu Maya ini sekarang ini ada di level berapa? Iya. Jadi karena melihat fenomena yang real gitu ya, yang nyata gitu, maka Maya tarik anak-anak sekarang itu di sekolah sedang mengalami di rentang angka yang angka 6 gitu. Jadi rendah sekali gitu ya. Karena tadi ya Bu, turun gitu, walaupun memang tidak semuanya gitu. Jadi di angka 6 ya Bu ya? Betul. Menurut Bu Maya ya, sebenarnya Bu Maya ingin sampai di level berapa sih anak-anak Bu Maya itu tentang kedisiplinan itu ya? Iya. Jadi kalau 1 itu kan rendah sekali, Iya. 6 pun sama ya Bu ya, 10 itu ideal ya, minimal anak saya itu ada di angka 9 saja ya Bu ya. Jadi semakin meningkat kedisiplinannya, kemudian semakin menaati tata tertib, karena tata tertib itu kan dibuat untuk mendisiplinkan gitu ya. Yang 9 saja saya mengharapkan anak-anak saya gitu ya. Gitu. Wah, ya luar biasa di angka 9 Bu Maya. Iya. Iya. Angka yang sudah mendekati sempurna ya misalnya. Baik Bu Maya, kalau begitu ya mau di angka 9, berarti kan rencana kedepannya ya, rencana kedepannya Bu Maya itu seperti apa sih? Iya. Baik Bu, jadi rencana kedepannya saya selaku guru ya, digugu dan ditiru gitu ya, Betul. memberikan satu contoh yang baik untuk mereka. Yang kemudian selalu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kedisiplinan untuk anak-anak. Kemudian saya juga berkolaborasi bersama wakil kesiswaan, para wakasek yang lain, para rekan sejawat, kemudian pembina OSIS, anak-anak OSIS, anak-anak MPK, gitu ya. Dan itu akan saya kolaborasi bersama mereka agar apa Bu? Agar tadi tujuan saya nih kepada anak-anak yang tadi yang kurang disiplin itu segera terrealisasi dan mereka segera secepatnya itu disiplin, gitu dan memahami serta mengerti nih arti kedisiplinan untuk mereka
pentingnya seperti apa gitu. Iya betul Maya ya, dengan rencana Maya sekali juga akan berkolaborasi ya, tentunya berkolaborasi dengan siswa dengan OSIS, pokoknya dengan sekolah aja ya. Betul. Nah, kalau saya mau tahu untuk mencapai rencana Bu Maya tersebut tuh ya, kira-kira Bu Maya memerlukan waktu berapa lama atau Bu Maya? Ya. Jadi kalau untuk waktu sebetulnya dalam waktu jangka 2 minggu pun Bu ya, ketika kita dimaksimalkan tadi berkolaborasi gitu ya bersama waka, kesiswaan, kemudian OSIS, rekan sejawat yang lain, dan satu lagi dengan orang tua gitu ya Bu, terutama komunikasi baik gitu ya. Nanti kita berikan pemahaman gitu agar anak-anaknya selalu mengikuti tata tertib gitu ya Bu. Jadi 2 minggu saja itu sudah maksimal gitu ya menurut saya, dan anak-anak juga ketika kita berikan, kita push gitu ya, kita semuanya peduli nih terhadap anak-anak yang tadi yang kurang disiplin itu pasti bisa tercapai gitu dalam waktu 2 minggu saja. Oke, dalam waktu 2 minggu ya Bu Maya ya. Ya mudah-mudahan ya terlaksana insya Allah sih. Iya. Saya yakin karena Bu Maya ya super semangat gitu ya. Insya Allah dalam 2 minggu tercapai. Baik Bu Maya, nah ya tadi setelah kolaborasi Bu Maya ya akan melaksanakan rencana Bu Maya tadi ya. Kemudian Bu Maya ada tidak sih ya orang yang selalu mengingatkan Bu Maya gitu ya supaya rencana Bu Maya itu berhasil? Iya, tentu ada ya Bu, yang selalu mengingatkan itu ada pastinya kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolah kami itu adalah kepala sekolah yang aktif ya, kemudian selalu memberikan contoh kepada kami gitu ya, selalu membangun pentingnya kedisiplinan itu, apalagi untuk siswa yang sebentar lagi, apalagi kelas 12 gitu ya, yang sebentar lagi akan menapaki jalannya karir gitu ya. Betul sekali ya Bu. Kemudian sering kepala sekolah selalu memberikan contoh, kemudian selalu memberikan semangat gitu ya, semangat untuk kita, saya, kemudian para rekan-rekan juga sama gitu. Itu selalu mengingatkan bagaimana Bu Maya tingkat kedisiplinan siswa untuk saat ini gitu ya, bagaimana hubungannya, bagaimana segala macam ditanyakan gitu ya. Dan itulah yang selalu mengingatkan saya dan selalu membuat kami gitu ya, teamwork itu selalu semangat gitu ya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Alhamdulillah ya, orang yang selalu mengingatkan tentunya sangat berarti ya buat kita ya. Betul sekali. Karena apalah daya kita ya, kalau tidak ada orang yang selalu mengingatkan. Iya, gitu ya. betul sekali. Nah Bu Maya, dari obrolan kita ini ya, percakapan kita siang ini nih ya, apa sih yang sudah Bu Maya dapatkan? Tentu ya Bu, yang saya dapatkan banyak sekali. Salah satunya adalah solusi yang saya dapatkan terkait tadi permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya Bu saat ini. Jadi terbayang nih apa yang nanti saya akan lakukan gitu ya Bu ya, apa yang saya akan lakukan gitu setelah ini, saya mau kemana, saya mau apa, itu terbayang gitu setelah Alhamdulillah ya, setelah saya ngobrol sama Ibu gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Sudah berarti Bu Maya sudah terjawab ya dengan kegalauan Bu Maya, kegundahan Bu Maya tadi ya. Emang terlihat sih kalau dari awal tadi kan saya lihat kok kayak yang bingung. Dalam banget ya Bu ya. Banget ya. Nah Bu Maya, karena kita sudah di ujung sesi nih ya percakapan kita nih. Kalau boleh saya tahu nih ya pastinya, gimana sih perasaan Bu Maya sekarang nih? Iya, tentunya sangat plong ya Bu ya, plong, Bu ya sangat senang. Jadi ada orang yang mau mendengarkan gitu ya, mendengarkan kegalauan dan kekhawatiran saya gitu, dan Ibu mendengarkan dengan hati gitu ya, seolah-olah merasakan apa nih yang saya rasakan gitu ya, itu yang saya rasakan Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu Maya ya, Bu Maya merasa senang ya, begitu juga dengan saya Bu Maya ya, karena saya juga sudah istilahnya sudah mendapatkan kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari Bu Maya, dengan Bu Maya mau bercerita dengan saya secara terbuka lagi ceritanya ya gitu dengan. Nah selain itu saya juga mendapat ilmu dari Bu Maya kan. Gitu. Baik Bu Maya, untuk sesi perbincangan kita ya
Nah, kalau kita hari ini, siang ini mungkin sudah cukup ya Bu Maya ya. Tapi ya satu lagi boleh enggak nih? Nanti setelah kan tadi Bu Maya 2 minggu ya rentan waktu ya. 2 minggu. Nah setelah 2 minggu itu nanti kita boleh ya ketemu lagi, berbicara lagi seperti ini ya. Jadi saya penasaran gitu Bu Maya ya, pengen tahu kemana nih. Nanti setelah 2 minggu ini anak Bu Maya itu pastinya sudah alhamdulillah sudah disiplin semua ya. Tidak ada lagi yang bolos ya, tidak ada lagi yang tidak ikut upacara kan? Ya tentu Ibu ya, jadi tentu saya nanti akan sangat senang hati gitu ya, nanti bertemu lagi sama Ibu gitu ya, dengan cerita yang berbeda tentunya. Iya. Kalau hari ini saya datang dengan membawa kegalauan dan kekhawatiran, nanti saya datang ke Ibu lagi saya sedang membawa kabar ya, kabar dengan keceriaan gitu, bahwa saya sudah bisa nih mewujudkan siswa yang disiplin di angka 9 yang saya harapkan gitu. Alhamdulillah ya, kita sama-sama senang kalau begini ya. Oke Bu Maya, ya Allah nggak terasa ya. Mungkin untuk perbincangan kita hari ini ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Bu Maya ya, karena Bu Maya sudah mau bercerita berbagi dengan saya. Ya. Begitupun saya, Ibu ya, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan, sangat setia gitu dari awal cerita sampai akhir, sampai saya menemukan solusi gitu ya, sampai perasaannya sangat luar biasa. Pokoknya Ibu sehat-sehat, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Oke Bu Maya ya, kita cukupkan ya. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Baik Bu Sophie, bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Reni, proses coachingnya tadi lancar banget ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari proses coaching yang tadi sudah Ibu lakukan, ada sedikit nih pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Sophie ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sophie, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan atau yang didapatkan pada saat coaching sesuai dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar dengan proses delta ya, dimana coaching sudah sesuai dengan tujuan ya, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu Sophie. Jadi Bu Sophie sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga tadi ya Bu ya, bahwasannya betul sekali Bu Sophie sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur kita, yaitu menanyakan tujuan. Terus Bu Sophie juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian Bu Sophie juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan Bu Sophie juga sudah berhasil ya menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang sudah direncanakan oleh coaching berjalan dengan baik gitu ya. Selama proses coaching juga Bu Sophie sudah fokus pada coaching ya, artinya Ibu Sophie sudah melakukan kehadiran penuh, terus kemudian Ibu Sophie juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Ibu Sophie juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sesuai dengan kata coaching gitu ya. Bu Sophie luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih Bu Sophie buat kedepannya nih, menurut Bu Sophie, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sophie kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching pada hari ini? Ya alhamdulillah Bu Reni, nanti untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan nih ya, saya akan mempelajari lebih banyak lagi atau lebih giat lagi ya tentang apa itu alur ya, supaya nanti ya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya. Jadi Bu Sophie akan lebih menggali lagi agar nanti proses kedepannya coaching itu sudah terus sesuai dengan alur kita gitu ya. Baik Bu Sophie, terima kasih sudah melakukan observasi atau coaching sesuai dengan alur kita pada hari ini.
sehat-sehat Bu Sophie, dan mudah-mudahan kedepannya Bu Sophie selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan ketika melakukan coaching-coaching selanjutnya. Nah, mungkin itu saja ya Bu Sophie dari saya. Terima kasih. Saya akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sophie.